Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Faizin, ya. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, pinesepuh yang dirahmati Allah, serta ada diriku yang saya cintai. Pertama-tama monggo kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat untuk kita hadir memenuhi panggilan Allah. Karena tidak semua warga Gamping Lor dipanggil datang. Laras sebutan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah. Semoga panggilan ini dapat menjadi wasilah, menjadi penolong kita pada saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing amine mantap, semoga diberikan sehat, panjang umur, nggih, rezeki ingkang banyak dan berkah. Sing gadah utang mugi-mugi Gusti Allah lunasi utangipun. Sing gerah mugi-mugi diparingi sehat. Keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita, anak cucu kita jadi anak ingkang soleh lan solehah. Dikumpulkan di masjid ini, insyaallah benjang dikumpulkan sama-sama di surganya Allah. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa pula monggo kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah derek tuntunanipun Rasulullah, dan semoga kita yang hari ini hadir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah sedaya sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Nah, ini kita ketemu lagi ya dengan kajian kita bagaimana untuk memakmurkan masjid, nggih. Episode yang lalu tentang apa? Keutamaan infak, nggih. Nah, hari ini yang kita sampaikan adalah tentang judulnya niki. Nyalakan kembali apa Bu, Pak? Nggih. Nyalakan kembali getaran masjid dari jamaah ke jamaah, dari hati ke harta, dari masjid ke jannah. Ya, ini yang kita ingin sampaikan di momentum ini. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah, alhamdulillah Masjid Baitul Faizin menika punya program juga untuk berbagi umroh, nggih. Nah, kalau tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu ingkang pengin tindak ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh? Angkat tanganipun. Sing angkat tangan ini mugi-mugi Gusti Allah gampil ke tindak teng mriku. Allahumma amin. Nggih. Karena kerinduan seorang muslim pada saat kita ke tanah suci itu sesuatu yang luar biasa. Saya bimbing jamaah itu ke sana, sebagian besar pada saat melihat Ka'bah yang terjadi nopo? Nangis. Berlinang air mata, tidak tahu dari mana asalnya, padahal di kendaraan awalnya tidak ada perasaan ingin nangis. Tapi saat datang melihat Masjidil Haram, melihat Ka'bah, Allah berikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa dimudahkan ke sana. Nah, bagaimana kita bisa berangkat ke tanah suci? Sebetulnya kita mulai dari memakmurkan masjid. Saya banyak melihat banyak orang yang
belum terketuk hatinya memakmurkan masjid di sekitar rumahnya, berangkat ke tanah suci bukan niat karena mencari ridha Allah, itu ya di sana hanya sekedar seperti orang piknik, tidak ingin menyempurnakan ibadah, tapi yang penting wis tekan kono gitu. Banyak, saya kadang ngelus dodo gitu loh kalau melihat, kok wis tekan kono kok salate seneng hotel. Padahal datang ke sana itu kan biayanya sudah cukup besar. Nah, ini kenapa? Kadang saya telusuri, saya ngajak ngobrol, salah satu faktornya tadi. Karena belum terbiasa sholat di masjid tempat dia tinggal. Padahal di Masjidil Haram, sekali sholat pahalanya 100.000 kali pahalanya. Nah, inilah kenapa kita pengen memulai gerakan ini dari masjid, supaya Bapak Ibu sudah terbiasa terdorong sholat di masjid ini, insya Allah di tanah suci nanti semangat untuk datang sholat 5 waktu di Masjidil Haram langkung say. Nah, mugi-mugi Bapak Ibu sedaya saged dimudahkan untuk tindak ke Baitullah. Allahumma amin. Nah, kemudian ini saya setelkan video, inilah tanah suci. Ya, sambil talbiyah Bung Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo sarang-sarang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nggih. Pripun Pak Bu, saat jenengan bertalbiyah melihat Ka'bah, rasanya pripun Bapak Ibu? Senang badan? Iya, tanamkan itu dalam jiwa kita. Kalau perlu pada momentum sholat tahajud, minta sama Allah, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, penuhi panggilanku ya Allah, memenuhi panggilanmu mulai dari datang ke masjid ini, dan mudahkanlah langkah kakiku untuk datang ke Baitullah, tempat yang kau muliakan di muka bumi. Insya Allah kalau itu sudah menjadi niat hajat kita dan Allah mengijabah, akan ada rencana Allah Bapak Ibu untuk berangkat ke sana. Jangan sampai ada pikiran pripun, aku kira duwe apa-apa, mosok iso tekan kono. Nah, ini karena sudah niatnya seperti itu pripun, sampai meninggal dunia pun tidak pernah bisa datang ke tanah suci. Karena saya banyak melihat jamaah kami itu, di antara sebagian yang ikut itu tidak semuanya adalah orang-orang yang mampu secara finansial. Ada di antara mereka yang diberangkatkan oleh keluarganya, ada yang diberangkatkan dari kantornya, ada juga yang diberangkatkan oleh orang yang tidak dikenal. Bahkan aneh, orang yang tidak dikenal bisa memberangkatkan orang lain. Terjadi di Semarang, ada tukang becak Bapak Ibu, yang dia pekerjaannya setiap kali mau ngayuh becak, beliau ini selalu mampir ke masjid sholat. Ya, mulai dari sholat subuh, kemudian nanti kalau ada kajian dia ikut kajian, kemudian pada sholat duha dia sholat. Setelah sholat itu beliau membaca 1 juz Quran. Setiap sholat beliau membaca 1 juz Quran. Dan qadarullah setiap kali membaca 1 juz Quran itu beliau punya doa, ya Allah, berilah aku kemudahan berangkat ke Baitullah. Allah punya rencana, ada orang yang punya harta, sholat di situ, dan melihat ada tukang becak itu sedang menghafal Quran. Pada saat itu ditanya, Pak, jenengan nopo? Kula ngapali Quran. Terus jenengan becake pripun? Allah sing ngatur rezeki kula, Pak. Hanya gara-gara itu
Orang ini kemudian ternyuh dan dia mengatakan orang tukang becak saja yang nafkahnya kalau secara hitungan bulanan tidak jelas, tapi keyakinannya kepada Allah sangat kuat. Dan dari situ kemudian hari ketiga orang tadi datang lagi dan mengatakan, Pak Binjang tindak umroh kalih kula nggih. Coba saya tanya Bapak Ibu, yang mempertemukan tukang becak sama orang yang berharta tadi siapa? Allah. Jadi jangan sampai dalam diri kita ada perasaan pripun? Kira-kira mungkin orang aku neng kono gitu kan. Nah ini tidak boleh. Allah yang punya rencana, Baitullah milik Allah. Terus sebentar, dunia ini milik Allah. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, semua pasti akan terjadi. Cuman niku wau butuh ikhtiar. Termasuk ketulusan kita. Kalau di masjid ini ada gerakan orang masjid, datanglah ke masjid sholat berjamaah. Jangan lupa pripun wau absen, ya kan? Nah, kalau nggak absen mungkin panitianya pripun. Mosok diberangkatkan nggak jelas absen ya. Jadi absen itu untuk menentukan secara adil siapa yang akan diberangkatkan terlebih dahulu ke tanah suci. Kemudian setelah absen nggih mboten aja nganti lali nggih nyemplungi napa? Infake, karena masjid ini butuh pembiayaan untuk memberangkatkan jamaah itu. Nggih, nah ini yang perlu kita sampaikan supaya kita bisa bersemangat untuk ke sana. Nah, dasar pertama keutamaan memamurkan masjid dan sholat berjamaah di surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang ini mendirikan salat, menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ya, mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ayat ini jelas nggih Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu yang hari ini hadir orang-orang pilihan Allah. Allahumma amin. Karena kalau tidak terpilih, apalagi sekarang hawanya sek adem nggih. Leres mboten? Nyekel banyu men pripun? Nggih, maknyes wah penake pripun? Nggih, turu kemulan nggih. Tapi Bapak Ibu rela mengambil air wudhu, kemudian bergegas menuju ke masjid, kita memenuhi panggilan Allah. Niatkan dari rumah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ke masjid Baitul Faizin, semoga aku dimudahkan ke tanah suci. Itu bisa jadi wasilah doa kita setiap kali berangkat ke masjid. Ya. Nah, menikah. Kemudian berjalan ke masjid akan mendapatkan dua keutamaan. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khotwatahu ihdahuma tahuttu khoti'ataw wa ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajibannya yang telah Allah wajibkan kepadanya, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Bu, Pak, jenengan rumahnya dari masjid berapa kilo? Wonten 1 kilo? Wonten nggih. Alhamdulillah rata-rata cedhak nggih. Nah, wau sempat dihitung mboten langkah kakine tekan masjid?
Nah, masya Allah, nggih. Jadi setiap langkah kaki kita menika, satu kaki kiri itu menghapuskan dosa, kaki kanan pripun? Ditinggikan derajatnya, subhanallah. Berarti Bapak Ibu termasuk orang-orang yang Allah muliakan. Allahumma amin, karena dosa kita diampuni, derajat kita diangkat sampai ke masjid, bahkan nanti sampai pulang ke rumah kita masing-masing. Subhanallah. Okay? Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata, salat berjamaah menguatkan ikatan ukhuwah, menyatukan hati dan menunjukkan syiar Islam. Jadi ciri masjid itu membawa keberkahan bagi masyarakat sekitarnya adalah saat masjidnya itu banyak jamaahnya, menghidupkan sholat berjamaah. Berkahnya itu akan terpancar di sekitarnya. Ya, itu ciri-ciri kampung yang penuh berkah dimulai dari masjidnya. Ya, bukan dilihat dari ekonomi masyarakatnya. Banyak terjadi ekonomi masyarakatnya tinggi, masjidnya malah terlantar. Laras betul? Dan di masa nabi-nabi sebelumnya Allah pernah menghukum negeri yang makmur, kemudian Allah hancurkan. Negerinya sinten? Kaum Lut, Nabi Lut, Allah hancurkan. Laras betul? Ya, Samud, ya, itu banyak. Jadi yang dilihat oleh Allah kemakmuran sebuah negeri pada saat masjidnya itu bisa dimakmurkan. Jadi kalau Bapak Ibu ya senang ke masjid, setiap langkah ini besok menjadi athar-athar kebaikan. Tanah yang Bapak Ibu injak itu membawa berkah bagi kampung ini. Nah, menikah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kewajiban mengajak orang lain berjamaah. Bu, lihat Pak, nggih. Momentum seperti ini ada mboten di sini? Bapak-bapak gendong tiang sepuh ke masjid. Ya. Ini kalau Bapak nanti Pak Ibu ke tanah suci, kejadian seperti ini banyak dilakukan. Saking mereka ingin mengajak orang lain ke masjid. Lihat menika nggih, ibu yang sudah sepuh digendong oleh putranipun berangkat ke masjid. Karena apa? Jarak antara rumah dengan masjid menika jauh. Jauhe pripun? Karena ukuran masjidnya sing ageng. Nggih. Masjidil Haram dari terminal ya, tempat turunnya bis itu jalan kaki sampai ke dalam masjid itu butuh waktu 1 kilo perjalanan. Karena apa? Saking luasnya ukuran masjidnya. Ya, makanya saya tanya tadi, wonten sing omahe saking masjid niki jarake 1 kilo. Nah, nggih, karena nanti di sana jenengan akan mengalami jalan dari terminal bisnya ya. Ada terminal Sip Amir dan seterusnya itu sampai menuju ke area Masjidil Haram untuk sholat itu sekitar 1 kilo. Nah, jenengan bisa bayangke wonten tiyang gendong ibune minimal melaku 1 kilo. Wonten mboten Bapak Ibu? Nah, ini saking mereka pingin mengajak orang lain, terutama orang tuanya, untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Ya, nah hadisnya dari surat Ali Imran ya ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tadi kita baca pada saat rakaat kedua ya, ayat ini. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, minimal kita kalau sakit Bapak Ibu menika ngajak yang ada di rumah kita. Tapi Ustadz, bojo kula niku wangel dijak teng masjid. Nggih,
Dongake Bu, Pak. Kalau perlu ada tipsnya, setiap jenengan bangun kalau sakit sebelum subuh, sholat tahajud, sholatin jenengan di samping garwane jenengan. Ya, jadi di kamar jenengan sholat di sampingnya, sholat seperti biasa. Saat berdoa, setelah kita istighfar, kemudian memuji Allah, sholawat, niku dongone basa Jawa napa basa Indonesia terserah jenengan, suarane rotok dibanterke. Nggih, pripun dongane? Ya, dipuji bojone jenengan riyen. Ya Allah, aku dulu menikah dengan si fulan, bojone jenengan nggih. Nah, karena beliau saya rindukan menjadi sosok imam terbaik bagi keluarga. Cuman mohon maaf ya Allah, saat ini beliau sok khilaf. Aku pingin beliau engkau berikan petunjuk supaya kembali terketuk hatinya untuk sama-sama menjadi imamku dan berjamaah di masjid. Kalau itu jenengan doakan berulang-ulang, kira-kira sempat mboten bojone jenengan krungu niku? Pripun Bu? Pak? Nggih. Dan itu insya Allah menjadi asbabul hidayah. Saya banyak memberikan kajian di banyak masjid, nggih. Itu ada beberapa orang yang curhat, kemudian setelah mempraktekkan, beliau ngakui, alhamdulillah Ustadz, suami saya sudah mau ke masjid. Ya, dengan cara tadi, karena boleh jadi suami atau istri kita itu belum terketuk mau untuk ke masjid, kita belum mengangkat dalam doa kita. Leres mboten? Doa kita baru untuk sinten? Diri sendiri. Atau mungkin kita sudah mendoakan keluarga, tapi si orang yang didoakan pripun? Tidak mengetahuinya. Nah, coba doakan di tempat itu. Ya, semoga ini menjadi salah satu cara Allah mengetuk hatinya untuk berjamaah di masjid. Oke, nah ini. Kalau mungkin orang lain sama doakan sebagaimana dulu Rasulullah saat mendoakan dua Umar. Ya, pada saat itu dua Umar mereka memusuhi Rasulullah, bahkan berniat membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah mendoakan dan Allah ijabah, yang masuk Islam sinten? Umar bin Khattab. Coba, yang memusuhi agama mawon bisa didoakan masuk Islam, apalagi keluarga kita sing sampun Islam. Leres mboten? Hanya kadang belum terketuk hatinya untuk ke masjid, doakanlah kebaikan. Anak-anak ini alhamdulillah nggih sudah mau diajak ke masjid, walaupun nanti sampai masjid ngantuk turu nggih, itu latihan. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Anak saya umur 3 tahun saya bawa ke masjid. Ya, walaupun masih tidur tak gendong ke masjid itu. Kenapa? Karena saya pengen pada saat nanti anak saya bangun walaupun di masjid, yang pertama dilihat adalah masjid. Yang kedua yang dilihat adalah orang tuanya sedang berjamaah di masjid. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan terapi seperti itu, anak saya bisa menjadi orang-orang yang mencintai masjid. Dan saking rindunya, anak saya terketuk pengen kuliah di Timur Tengah. Dan alhamdulillah hari ini ada di Al-Azhar, Mesir. Ya, nah dimulai dari apa? Langkah kecil membawa anak kecil ini ke masjid. Jadi saat saya masukkan ke pondok di Mualimin itu, anak saya ngomong, Pak, entuk mboten kula kuliah teng Timur Tengah. Oh silakan nak. Pripun sarane? Gitu. Kula tak golek beasiswa Pak. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Nah ini kenapa? Dari langkah kecil membiasakan anak ini untuk datang ke masjid. Ya, jadi cintanya anak kepada masjid kalau dilatih dari kebiasaan. Kalau mboten dikulinake, alasannya wah mesaki saya cilik. Kadang ada seperti itu kan Bu nggih Pak nggih. Nah, latihlah kalau kita sayang sama anak kita, dengan kita latih bawa ke masjid. Lama-lama nanti anak itu akan cinta dengan masjid. Nggih, menika. Nah, kemudian hadis riwayat Muslim nomor 1893 ya dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, jadi ya ini di tanah suci itu banyak, ini sampai ada orang yang rela membawa pakai kursi roda. Tiang sepuh tidak mampu jalan, didorong pakai kursi roda. Karena apa? Pengen melakukan ya sholat berjamaah di masjid. Kira-kira teng mriki perlu mboten jenengan gendong tiang sanes napa ngledrek tiang sanes teng masjid? Mboten perlu nggih? Cukup pripun? Ajak-ajak mawon. Ya, ayo mbok ning masjid, penak ning masjid ono AC-ne adem. Leres mboten? Ya kan? Nah, tanamkan rasa kecintaan kepada masjid dalam aktivitas kita sehari-hari. Nggih. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menegaskan mengajak orang salat berjamaah adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan yang paling efektif. Jadi kalau mungkin orang yang kita ajak menika melu sregep teng masjid, panjenengan dapat amal jariyahnya. Karena mengajak orang lain, pahala orang itu juga kita dapatkan tanpa mengurangi pahala. Sebagaimana hadis tadi nggih menika. Nah, kemudian tipsnya pripun? Pertama, jadilah teladan. Nggih, kalau pengen ngajak-ngajak pripun? Awak dhewe kudu istiqomah. Aja saiki ngajak sesuk ora menyang. Nggih sing dijak teng masjid, lho sing ngajakku ora ketok iki ya kan. Gitu nggih. Jadi cara kita mengajak adalah pertama kita jadi contoh. Ya, kalau ada waktu misal kalau zuhur asar mungkin bapak-bapak bekerja di luar nggih, ya ndak masalah. Ya, kemudian waktu maghrib ajak. Pripun caranya? Nah ini, yang kedua, ajakkan secara personal. Dulu saya waktu awal-awal di Kaliabu menika sok mengajak orang yang saya temui di sepanjang jalan. Wonten bapak-bapak lagi tetek teng teras omahe. Assalamualaikum Pak. Nggih. Pripun wonten damelan mboten? Mboten Pak, cuman kula lungguh-lungguh mawon. Ambuk monggo pun ajeng adzan teng masjid yuk. Nggih. Menyapa hanya butuh waktu tidak sampai 1 menit sebetulnya. Leres mboten? Masalah dia mau berangkat atau enggak tidak pripun? Enggak masalah. Dia berangkat alhamdulillah, mboten mangkat saat itu pripun? Enggak masalah. Sambil jalan. Ketemu anak-anak, assalamualaikum ayo, ke masjid yuk bareng-bareng. Nggih. Tanamkan dalam sepanjang kita berjalan menuju ke masjid, ada siapapun orang yang kita temui, ajaklah. Kalau itu sehari sampai 5 kali jenengan ajak-ajak, insya Allah ada di antara mereka pripun mau berangkat ke masjid. Nggih, itu. Kemudian yang ketiga, bina lingkungan. Ya, sapa tetangga yang jarang-jarang ke masjid. Ya, untuk apa? Pertama membangun silaturahmi, yang kedua menanamkan keyakinan kita itu ingin berbuat kebaikan untuk masyarakat di wilayah kita tinggal. Nggih. Nah, niki Bu nggih, kira-kira Bapak Ibu pripun saged mboten niki? Insyaallah nggih. Nah, ini ada video lagi. Bapak Ibu tahu enggak di Masjidil Haram di depan Ka'bah posisi imam menika salate teng pundi? Ada yang pernah berangkat umrah atau haji ngertos posisi imam salatnya di mana? Ya, depan pintu Ka'bah, alhamdulillah, nggih, depan multazam. Nah, ini saya tunjukkan videonya, nggih. Ini waktu sholat subuh. Kira-kira Bapak Ibu pengen mboten sholat di sana, Bu, Pak? Siapa yang kang pengen sholat di sana? Ya, ini. Ini waktu sholat subuh live dari sana waktu itu kita ambil videonya. Ya. Nah, tadi kan ini ada backgroundnya persis seperti ini ya, kan? Nah itu pintu Ka'bah. Tapi sebetulnya multazam yang asli itu antara jarak pintu Ka'bah itu dengan Hajar Aswad. Ya, cuman karena waktu itu banjir, kemudian ditinggikanlah seperti hari ini. Ya, gitu. Nah itu posisi imam ada di tengah-tengah ya antara pintu Ka'bah dengan
Hijri Ismail. Ya. Jenengan saged membayangkan nggih, salat di tanah suci jamaahnya daya tampungnya bisa sampai 3 juta orang. Ya, sekali dipakai untuk salat berjamaah. Nggih. Nah, gitu. Ya. Nah, ini posisi sholat di sana mengitari Ka'bah. Orang yang sedang tawaf pun juga berhenti untuk sholat berjamaah. Amin. Ya. Oke, nanti kalau saya teruskan panjang 12 menit nih, ya. Nah, jadi ini ya, untuk merangsang motivasi kita, ya Bapak Ibu, seringlah melihat ya Ka'bah, sering melihat orang yang berjamaah dengan jumlah jamaah yang banyak. Insya Allah dalam sholat tahajud jenengan tanpa terasa kadangkala air menetes dari mata kita Bapak Ibu. Ya, kalau ini sudah terbiasa dalam jiwa kita, dalam doa dan sholat kita, insya Allah keberangkatan itu sudah menunggu waktu saja. Syaratnya tadi, tanamkan keyakinan yang kuat dalam diri kita dan doakan dengan sungguh-sungguh. Akan ada rencana Allah. Termasuk masjid ini kan punya rencana kan, program untuk memberangkatkan jamaahnya untuk umrah. Doakan. Semoga di antara kita nanti setiap tahunnya bisa berangkat ke tanah suci. Ya, jangan pernah merasa ragu. Kalau sudah menjadi bagian dari rencana Allah, tadi kalimatnya kun fayakun, terjadi maka semuanya akan terjadi. Jamaah kami di Kaliabubu itu yang berangkat juga rata-rata secara ekonomi kurang mampu, yang dari program masjid ya. Nah, yang punya keuangan akhirnya mendampingi. Ya, kemarin dari jamaah kami tahun pertama 2 orang, kemudian yang mampu yang berangkat sampai 6 orang. Coba, kalau sudah Allah berangkatkan, semuanya pasti berangkat. Ada yang penjual gorengan, ada yang loper koran, ada yang pembantu rumah tangga. Itu kan secara finansial kan tidak mungkin untuk berangkat. Tapi kalau sudah punya niat, Allah tetapkan doanya diijabah, berangkat maka berangkatlah. Ya, jadi jangan pernah merasa ragu dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, pun semangat dong ini pun dari Bapak Ibu. Nah, ya, nah ini yang perlu kita tanamkan. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah semangat berinfak untuk kemakmuran masjid. Jadi setelah kita punya azam, punya niat yang kuat untuk berangkat ke tanah suci, poin keduanya adalah tadi, ya, yakinkan dalam diri kita orang-orang yang berinfak itu tidak pernah mengurangi rezeki kita. Hanya perasaan was-was dari setanlah yang menggoda. Engko kalau aku infak, duitku pripun? Kurang, sudo. Leres mboten? Nggih kan? Nah, ini jangan sampai kita tergoda oleh hal semacam itu. Yakin jenengan nyemplongke di kontak infak itu, Allah ganti dengan caranya. Apa cara Allah menggantinya? Banyak. Boleh jadi tidak dalam bentuk uang hari itu, tapi Allah berikan dalam bentuk yang lain. Contohnya pun diparingi sehat. Leres mboten? Kira-kira infak sing jenengan cemplungke kalih regane sehat jenengan larang pundi? Larang pundi Bu, Pak? Nah, kadangkala sok hitungan karo Gusti Allah ya, sing dicemplungke wae duit sing paling cilik, sing
wis kucek. Karena apa? Ya kula ngalami posisi ini awal-awal saya ndudah kota infak itu seperti itu. Pertama, sing duwite paling cilik, sing keloro sing kucek. Kira-kira kalau nggo blonjo wis ora payu dicemplungke nang kota infak masjid. Lah kalau itu rumusnya dibalik, kalau Gusti Allah pitungan, hitung-hitung sama kita pripun? Nah, tak kayak rezeki sehat, ayo sesuk tak kayak gawe loro sithik wae. Kira-kira pripun? Pengen mboten? Nah, ini yang perlu dirubah mindsetnya. Kita bisa bangun tidur dengan perasaan sehat, ada kekuatan untuk ke masjid, bisa beraktivitas normal, syukuri dengan apa? Waktu subuh nyemplungi kota infak. Bismillah. Kalau perlu nopo? Goleki duit sing paling apik. Nggih, ojo nganti sing malah sing paling lecek. Nah itu. Ini insya Allah kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan model seperti ini, hidup panjenengan akan dijamin oleh Allah. Ya, ini tadi dasarnya Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi yakin Bapak Ibu kalau mleboke infak niku aja nganti ragu-ragu. Ada sebuah cerita yang unik ya. Waktu itu sholat Jumat, bapak-bapak niku pun nyiapke duit teng kantong. Kantongnya ben mboten lali, sing siji sebelah kanan, kali sebelah kiwa. Nggih, qadarullah nggih pada saat kota infak itu lewat di depane langsung masukkan. Nggih, bismillah, mboten ditelok karena niate ajeng ikhlas. Nggih, bar niku ajeng medal teng warung setelah sholat Jumat. Dicek kantonge rupane sing dilebokke duit 100.000. Padahal sing sebelah kiwa niku duwite 2.000. Akhirnya pripun? Kira-kira alhamdulillah napa innalillah niku? Kira-kira Pak pripun niku? Innalillah napa alhamdulillah? Kalau orang yang imannya lemah pripun? Mesti jawabannya innalillah, kok mau saya tak cemplungke sing duit sing 100.000 iki tinggal 2.000 aku ora iso jajan. Nggih. Tapi kalau orang punya imannya kuat pripun? Alhamdulillah, Allah pasti ganti dengan caranya. Qadarullah pripun? Dengan rencana Allah niku ajeng teng warung ragu-ragu niku diceluk kancane. Kowe rupane soalnya kene ya? Iya. Gitu. Wis mangan durung? Durung. Ayo bareng aku mangan. Makanya bukan di warung tapi diajak ke restoran sama temennya. Coba setelah makan di restoran bar niku disangoni duit 200.000. Kira-kira pripun? Untung nopo bathi niku. Untung lan bathi nggih. Nah ini bukti pada saat kita nyemplungke duit perasaane ada perasaan kecewa. Leres mboten? Karena kita merasa uang kita hilang. Tapi kalau Allah punya rencana, kita ikhlas, bismillah ya Allah, niku duit 100.000 nggih gadani jenengan. Kula pun ikhlas. Kok dilalah dari tempat yang sama koncone moro lan ngajak niku wau. Makan kudune mangan di warung sing cilik, mungkin sak porsi cuma 10.000, dijak teng restoran regane pinten? Nah, luweh saking niku lah nggih. Leres mboten? Bar niku mulih-mulih kok malah pripun? Disangoni. Nggih, niku cerita kali kula subhanallah. Itu bukti kalau jenengan yakin saat mau mendermakan harta kita di jalan Allah, Allah pasti ganti. Cuman tadi setan pripun? Menanamkan rasa was-was. Mengko kalau sing gede tak lebokke, aku butuhku isih kurang. Nah niki nggih. Jadi ini harus kita perbaiki mindset kita. Nah kemudian
semangat untuk berbagi umroh. Jadi kalau kita pengen, ayo jamaah kita setiap tahun bisa kita berangkatkan, yuk ada uang lebih cemplung di situ. Tidak harus 1000, ya lebih dari itu juga baik, karena tadi pahalanya Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat niku wow. Nggih, boleh jadi anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Allah, jadi anak sing soleh lan solehat dan seterusnya. Yaitu salah satu keutamaan kita semangat berinfak. Nah, di hadis ini Muslim nomor 2699, barang siapa yang meringankan beban orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Barang siapa yang menolong orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupi auratnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi program gerakan memakmurkan masjid dengan berbagi umroh menika, kita saling menolong untuk memberangkatkan jamaah. Leres mboten? Secara ekonomi mungkin kita tidak mampu, bismillah tak nyemplungke. Aku ono duit lebih, tak cemplungke juga. Dari infak itu dihitung duitnya cukup untuk berangkat di antara jamaah kita. Kalau bisa banyak, bisa 2, kalau cukup 1 nggih monggo 1 orang. Intinya buat setiap tahun bisa kita berangkatkan jamaah untuk ke tanah suci. Insya Allah kalau kita menolong hamba Allah, Allah pun akan menolong kebutuhan kita juga. Nggih, pripun Bapak Ibu saged mboten? Insya Allah nggih. Nah, monggo yang terakhir kita talbiyah malih nggih. Nah, sebelum kita tutup. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, sarang-sarang. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, materi kajian kita semoga dapat menggugah semangat kita ya Bapak Ibu untuk memakmurkan masjid kita, Masjid Baitul Faizin menika, dan niatkan gerakan memakmurkan masjid dengan berbagi umroh bisa terwujud dari masjid menika. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci. Allahumma amin. Ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan atas kealpaan saya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.